Bab 50. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Status window grid luar biasa indah. Sementara dia hanya level 45, statistik totalnya sebanding dengan player di pertengahan 200-an. Yang sangat mengesankan adalah jika dia memiliki 6 statistik langka seperti Perseverance, Composure, Indomitable, Dignity, Insight, dan Courage. Tapi, apakah hanya itu saja? Dia juga memiliki 4 titel. Awalnya, titel sangat sulit untuk diperoleh, dan mereka yang memiliki 4 titel, bisa berada di antara top ranker. Grid sudah memiliki 4 titel di level 45. Sesuai dengan kelas legendari di Satisfy, status window itu benar-benar luar biasa. Tapi, Grid tidak puas daripada senang. Aku memalu siang dan malam, melatih statistikku, dan berhasil dalam quest yang sangat sulit. Tapi, ini dia, bukankah aku bertarung 1 lawan 1 melawan Knight di level 21? Tapi, hasilnya terlalu buruk, dibandingkan dengan kerja kerasku. Sialan. Sekarang, semua statistikku seharusnya sekitar 300 poin. Jenis kelas legendari apa ini? Sialan, Euphemina punya kelas epic, tapi, dia sangat OP. Dia bisa menggunakan semua jenis sihir, tanpa casting. Aku tidak bahagia. Grid memperhatikan Euphemina dan Rabbit, sambil menggerutu. Euphemina mengenakan jubah mage, Rabbit mengenakan chain armor, dan memegang pedang satu tangan yang tampaknya mahal. Dan bawahan Rabbit memegang berbagai senjata seperti tombak, pedang, dan busur. Mereka tidak bersenjata lengkap, jadi, jika aku meningkatkan kekuatan seranganku, aku dapat dengan mudah menanganinya. Aku tidak memakai armor sekarang. Jadi, aku perlu meningkatkan stamina dan defense-ku. Agility-ku lebih dari cukup dengan dagger ideal. Ini adalah situasi yang menyedihkan. Grid membuat keputusan cepat, tanpa berpikir terlalu dalam. 150 poin dalam strength dan 90 poin dalam stamina. Karena Grid pada dasarnya adalah blacksmith, adalah bijaksana untuk berinvestasi poin sebanyak mungkin dalam flexibility. Semakin tinggi flexibility, semakin tinggi kemungkinan menghasilkan barang dengan peringkat lebih tinggi. Tapi, Grid terlahir sebagai seorang warrior. Dia memiliki keinginan dasar untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Ditambah, itu bijaksana, untuk meningkatkan strength dan stamina untuk menghindari krisis langsung. Pokoknya, stat flexibility-ku secara alami akan meningkat, dengan lebih banyak item yang aku buat. Jadi, tidak perlu menginvestasikan poinku di dalamnya. Selain itu, dia menerima titel First Unique Item Creator setelah membuat dagger ideal dalam Game of Product Item melawan Euphemina, dan ini memberinya 200 poin dalam flexibility. Dengan demikian, Grid tidak merasa menyesal, karena tidak berinvestasi dalam flexibility. Anda telah menginvestasikan 150 poin dalam strength. Apakah ini benar? Ya. Setelah poin diinvestasikan, itu tidak dapat dibalik. Apakah Anda ingin melanjutkan? Ya. Anda telah menginvestasikan 90 poin dalam stamina. Apakah ini benar? Benar sekali. Itu tidak perlu ditanyakan. Jadi, lakukan dengan cepat. Statistik Anda yang berubah akan diterapkan. Akibatnya, strength Grid berada di 316 dan staminanya berada di 334. Menimbang, jika rata-rata pengguna blacksmith saat ini adalah 80 strength dan 100 stamina. Strength dan stamina Grid adalah angka yang luar biasa tinggi. Tidak, itu mungkin untuk menjelaskan kehebatan statistik Grid lebih jelas dengan membandingkannya dengan kelas tempur, daripada blacksmith. Kelas tempur level 45 memiliki rata-rata 210 strength dan 100 stamina. Rata-rata kelas yang menekankan pertahanan adalah 100 strength dan 230 stamina. Rata-rata kelas tempur yang menekankan kecepatan adalah 120 strength dan 80 stamina. Lebih penting lagi, kelas tempur level 45 memiliki total kurang dari 500 poin stat. Dibandingkan dengan player umum, statistik Grid sangat bagus. Itu luar biasa. Tapi, Grid tidak menyadari, jika dia kuat. Dimulai dengan Earl Ashur dan para knight-nya, hingga Doran, Yura, Leo, dan Euphemina. Dari saat dia menjadi kelas legendari hingga saat ini, Grid telah bertemu orang-orang kuat secara berurutan, dan melakukan quest yang sulit. Jadi dia pikir dia lemah, ketika membandingkan dirinya dengan mereka. Tapi, apa kebenarannya? Ketika dilengkapi dengan dagger ideal, Grid lebih kuat dari kelas tempur level 100. Saat ketika Grid hendak menyerang Euphemina dan Rabbit. Hai Rabbit, mengapa kamu berbicara dengan gadis jahat itu? Aku ingin kamu menyelamatkanku. Baron Lowe mengalihkan pandangan Rabbit ke arahnya. Kemudian, Rabbit berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Kamu masih belum memahami situasinya. Aku tidak datang ke sini untuk membantumu. Akulah yang menyewa Euphemina, untuk masuk ke istanamu sejak awal. Petik 2. Apa? Baron Lowe dan Grid berbicara pada saat bersamaan. Rabbit menjatuhkan komentar mengejutkan. Aku tidak lagi milik Mero Company. Apa itu? Falmon menjadi semakin menindas. Ini menjadi nyata, sejak dia mengambil kendali Winston Company dengan bantuanmu. Cukup jelas, jika dia tidak bisa membaca suasana di desa. Dan dia akan segera jatuh. Oleh karena itu,
aku telah memutuskan untuk pergi, karena awan gelap menggantung di atas masa depan Mero Company. Dan hari ini, aku siap menghukummu dan Valmont. Wajah Baron Lowe memerah, saat dia berteriak. Kamu hanya pengkhianat. Apa hakmu untuk menghukum kami? Kamu seorang pedagang, bukan utusan keadilan. Seperti yang kamu katakan, aku seorang pedagang. Itu sebabnya, aku hanya mencari keuntungan. Aku tidak punya rasa keadilan. Karena itulah, aku ingin membunuhmu dan Valmont. Petik 2. Rabbit menunjuk ke Grid. Grid merasa aneh. Aku. Rabbit membungkuk ke Grid yang tampak tercengang. Aku senang kamu aman, Grid. Memang benar, menyerahkan ini pada Euphemina. Petik 2. Apa ini? Mengapa kamu mengkhianati Mero Company? Rabbit tersenyum dan menjelaskan. Aku melihat keterampilan blacksmithmu dan menyadari masa depan yang baru. Masa depan baru. Grid, kamu tahu sendiri, tapi potensimu sangat bagus. Jelas, jika pekerjaanmu suatu hari nanti akan diperdagangkan di antara semua orang, dengan harga tinggi. Kamu akan menghasilkan banyak uang. Namun, sulit untuk melakukan bisnis dengan kekuatan individu. Jelas akan ada batasan dalam jumlah uang yang bisa diperoleh. Jadi, aku ingin bekerja sama denganmu. Aku akan membantumu menggunakan semua pengalaman yang aku kumpulkan sebagai pedagang, serta jaringan yang aku buat. Aku akan membuatnya, sehingga banyak orang dapat menggunakan pekerjaanmu, dari kerajaan immortal ke kerajaan lain. Rabbit mengucapkan aspirasinya. Kita akan membuat bengkel terbaik, yang akan memiliki keuntungan sebanding dengan perusahaan kecil dan menengah. Jika kamu dan aku bergabung, kita jelas dapat berhasil. Namun, agar aku dapat bekerja denganmu, aku perlu mereformasi citra dan memohon maaf kepadamu dan penduduk Winston. Itulah sebabnya, aku menyelamatkanmu, dan juga menyiapkan sarana untuk menjatuhkan Mero Company dan penguasa Winston. Ya, jadi, kamu mengkhianati Mero Company, karena kamu ingin bekerja denganku. Karena itulah, kamu mengirim Euphemina untuk menyelamatkanku. Benar sekali. Sangat dihargai. Tapi, mengapa kamu mencoba untuk mendapatkan perhatian penduduk Winston? Bisnis kita akan dimulai di Bengkel Han. Ini memiliki keuntungan geografis. Jadi, Bengkel Han adalah tempat paling ideal untuk bertindak sebagai pangkalan. Dengan kata lain, aku perlu mendapatkan pekerjaan di Bengkel Han. Tapi, bagaimana aku bisa mendapatkan pekerjaan, ketika aku disalahkan oleh penduduk Winston? Aku mengerti. Bagaimana tepatnya, kamu berencana untuk melakukan bisnis? Euphemina mendesak Rabbit untuk menjelaskan dengan cepat. Apakah kamu punya cukup waktu untuk meluangkan waktu? Kita sedang terburu-buru. Ya, aku mengerti. Tuan Grid, aku khawatir penjelasan terperinci perlu ditinggalkan untuk pertemuan kita berikutnya. Pertama, kamu hanya perlu tahu satu hal. Aku akan membuatmu kaya. Lalu, aku akan pergi sekarang. Konten iklan. Rabbit membungkuk sopan ke Grid, dan berbalik. Pria yang menjadi musuh, sekarang berbicara tentang menjadi mitra bisnis. Grid tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan yang tiba-tiba dan bingung. Mau bagaimana lagi? Aku lelah. Jadi, kepalaku tidak berfungsi dengan baik. Ayo lockout dan istirahat. Euphemina memanggil Grid yang akan pergi. Hei Grid, apa kamu lupa sesuatu? Gadis ini, dia hanya menyelamatkanku karena sebuah quest. Jadi, mengapa dia bertingkah begitu merendahkan? Tapi ya, dia menyelamatkanku dan mengembalikan dagger unikku. Jika bukan karena Euphemina, Grid akan gagal dalam upayanya untuk menyelamatkan Huroi. Grid menyambut Euphemina dengan tulus, setelah memikirkan hal ini. Terima kasih sekali lagi. Euphemina mengerutkan kening. Apakah kamu pikir aku memanggilmu hanya untuk mendengar itu? Tentunya kamu belum lupa. Apa? Kamu berjanji untuk membuatku menjadi orb peringkat unik. Bagaimana mungkin aku lupa? Tentu saja aku ingat. Dia benar-benar lupa. Pikiran untuk melupakan, dan kemudian Euphemina membunuhnya, karena dia tidak menepati janjinya. Dia mengirim rasa dingin melaluinya. Aku akan membuatnya untukmu. Sebagai gantinya, aku membutuhkan metode membuat orb. Secara alami, aku juga akan membutuhkan bahan untuk itu. Grid tulus. Dia bermaksud membuat orb untuk memenuhi janjinya pada Euphemina. Apakah itu untuk membayar Euphemina, setelah dibantu menjadi dia? Tidak. Grid berusaha menepati janjinya dengan Euphemina, karena alasan lain. Ini adalah peluang bagus, untuk mempelajari metode produksi lain, secara gratis. Tapi apakah hanya itu saja? Setiap kali dia membuat item, tingkat keahliannya terkait dengan produksi akan meningkat. Apakah tidak bagus, untuk meningkatkan tingkat keahliannya, menggunakan bahan-bahan gratis? Aku mengerti. Aku akan menghubungimu lagi, ketika aku mendapatkannya. Euphemina mengucapkan selamat tinggal pada Grid. Grid jatuh ke dalam pikiran yang mendalam, begitu dia sendirian. Jika aku bergandengan tangan dengan Rabbit, dapatkah aku benar-benar menjadi blacksmith yang mendapatkan penghasilan yang setara, dengan perusahaan bisnis kecil? Grid sudah menyadari, jika kelasnya menguntungkan. Jika dia berusaha keras, dia akan bisa menyingkirkan hutangnya pada suatu hari nanti. Mungkin dia bahkan bisa membeli mobil asing. Tapi, masa depan yang dibicarakan Rabbit, berbeda dalam skalanya.
Pendapatan dari mengubah sejumlah kecil gold menjadi uang tunai tidak seberapa, dibandingkan dengan pendapatan dari perusahaan bisnis kecil. Jika dia bisa mendapatkan jumlah yang setara dengan blacksmith, Grid pasti akan bisa membeli mobil. Tidak, mobil asing bukan apa-apa. Aku bisa tinggal di rumah mewah, dengan banyak mobil asing. Jika aku memiliki kekuatan finansial sebesar itu, Ah Yong akan tertarik kepadaku. Petik 1. Grid bergetar dengan kegembiraan. Di sisi lain, Rabbit bertanya pada Euphemina, setelah mereka meninggalkan Grid. Grid kelihatannya takut padamu. Apakah terjadi sesuatu? Apakah masuk akal, kalau dia takut padaku? Euphemina tertawa. Grid adalah orang yang mengalahkan Knight yang disebut Nova Utara. Selain itu, dia menakuti 4 Knight hanya dengan kehadirannya. Apakah orang yang perkasa itu, takut pada sesuatu di dunia ini? Pria itu hanya bermain denganku. Dia sebenarnya tidak takut. Tunggu. Apa yang baru saja kamu katakan? Rabbit meragukan telinganya. Grid memiliki kekuatan untuk mengatasi seorang Knight. Iya. Bukankah Grid seorang blacksmith? Iya, dia memang blacksmith. Tapi, dia juga kuat. Aku tidak tahu, apa identitasnya. Petik 2. Blacksmith yang bisa membuat item unik dan kuat. Rabbit bisa mendapatkan petunjuk samar tentang identitas Grid. Mungkin dia. Blacksmith legendaris. Namanya Pakma. Mungkin orang hanya mengenalnya, sebagai blacksmith yang hebat. Tapi, Rabbit mencari melalui dokumen terkait, dan menemukan jika Pakma bukan blacksmith. Jika dia mewarisi keterampilan Pakma, tidak hanya dia blacksmith yang sangat baik, dia juga memiliki keterampilan tempur yang sangat baik. Apakah Grid adalah keturunan Pakma? Benar sekali. Ini adalah opsi yang paling mungkin. Dia tidak pernah berpikir, jika orang yang dia putuskan untuk menjadi mitra bisnisnya, akan menjadi keturunan legenda. Rabbit merasakan kegembiraan luar biasa, yang tak dapat diucapkan. Aku beruntung. Ini adalah kesempatan untuk menjual karya yang mengandung jiwa Pakma. Jika dia bekerja dengan Pakmas Descendan, dia bisa mendapatkan keuntungan yang setara dengan perusahaan bisnis besar. Rabbit sangat gembira. Dia mempercepat langkahnya menuju Mero Company. Rabbit, kamu keparat. Falmon dan Philipson yang belum memperhatikan, jika kastil telah runtuh karena pengganggu, terkejut oleh serangan itu. Philipson dibunuh oleh Euphemina yang marah, setelah dia mengetahui jika Philipson telah menculik seorang gadis muda. Kemudian, Falmon dan Baron Lowe dikirim ke Frontier dan dieksekusi oleh Earl Steim. Tapi, ada satu variabel. Sudah jelas, jika Rabbit menyelamatkan penduduk Winston dari krisis. Tapi, dia telah lama menjadi orang kedua Mero Company. Rabbit bisa dianggap sebagai penjahat, karena menganiaya penduduk Winston. Jadi, aku akan menghukumnya sampai 10 tahun penjara. Kesalahan Rabbit adalah mengabaikan, jika Earl Steim adalah sosok yang keras. Rabbit mengharapkan dosa-dosanya diampuni, sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap jatuhnya Mero Company dan Baron Lowe. Tapi, dia tiba-tiba dijatuhi hukuman penjara. Rabbit tidak bahagia, tapi dia harus menerimanya. Karena, itu adalah keputusan awal. Aku telah menjalin hubungan dengan Tuan Grid. Sangat disesalkan, tapi dia mengakui kemampuanku. Jadi, aku seharusnya senang tentang itu. Rabbit tersenyum, ketika dia pergi ke penjara. Dia puas hanya dengan mendekorasi satu halaman biografi legenda masa depan. Winston memasuki era baru. Desa ini ditingkatkan menjadi sebuah kota dan penguasa baru Winston yang dikirim oleh Earl Steim, mendistribusikan barang dagangan eksklusif kepada penduduk dan mengganti hutang besar penduduk. Penduduk Winston mulai berbicara, tentang para pahlawan yang membebaskan mereka dari mimpi buruk mereka. Apakah kamu tahu orang yang disebut Rabbit? Awalnya, dia adalah orang nomor 2 tertinggi dari Mero Company. Tapi, dia tidak dapat mentolerir kejahatan Falmon dan Baron Lowe, yang menyebabkan kejatuhan mereka. Dia saat ini di penjara, tapi dia adalah alasan kami bisa hidup seperti ini sekarang. Apakah kamu tahu wanita paling cantik di dunia? Hatinya seindah wajahnya, dan dia berlari sendirian ke kastil, untuk menyelamatkan penduduk Winston. Dia adalah protagonis yang menyebabkan kedamaian Winston. Ada seorang blacksmith muda, pemuda dengan rasa keadilan yang kuat, berjuang dengan gagah berani untuk melindungi penduduk Winston dari Mero Company dan Baron Lowe. Dia mencoba melindungi bengkel Han, dan melompat ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan orang yang ditangkap karena mencoba mencapai Earl Steim. Umurku lebih dari 80 tahun. Lelaki itu cukup muda untuk menjadi cucuku. Tapi aku menghormatinya, tanpa memandang usianya. Orang yang adil dan berani seperti itu, memang langka. Rabbit, wanita paling cantik, dan blacksmith muda. Para pengembara yang datang ke Winston, terpapar dengan kisah 3 orang dari warga. Ini adalah bukti, jika reputasi 3 orang itu telah mencapai puncaknya di Winston. Irene, wanita baru Winston, menunjukkan minat besar pada wanita paling cantik dan blacksmith muda. Bagaimanapun juga, jasa mereka harus dikenali. Aku ingin bertemu mereka sesegera mungkin.